Kemudian kalau kita kalau kita buat ilustrasi di bawahnya yang atas itu, maka Z itu adalah Z diskus ke Z diskus selanjutnya, maka bisa kita lihat ada filamen aktin atau yang terang, itu yang atas, yang berbentuk terpilin. Memang dia terpilin antara tropomyosin dengan troponin dan aktin, serabut aktinnya. Itu terpilin. Nah, itu tidak ada pada zona H tadi. Zona H hanya ada pada myosin atau yang lebih myosin, yang tebal. Atau warna gelap, yang warna merah gitu. Sedangkan zona, nah, zona antara satu sarkomer itu ada namanya I-band dan A-band. Kemudian ada M-line. M-line itu adalah zona yang membagi di zona H, tengah-tengah. Kalau yang di gambar hitam yang Anda tunjuk itu, itulah zona H. Nah, zona H ke kiri ke kanan itu sama panjangnya, itu disebut dengan zona H. Di tengah-tengah persis zona H itu yang disebut dengan M-line. Ya. Jadi M-line. Zona I-band itu adalah zona antara diskus kiri, diskus kanan. Itu namanya I-band. I-bandnya berarti ada dua kiri kanan. Ya pada ziskus, zona ziskus itu adalah yang di tengah. Kemudian nanti dia dibagi ziskus kiri, ziskus kanan. Itulah satu band, I-band. Kalau A-band itu adalah zona dari myosin atau 6 myosin. Itu pembagiannya. Nah, sliding itu terjadi di mana? Sliding terjadi di mana? Yang memendek itu mana? Zona H tidak memendek. Yang memendek apa? Yaitu zona aktin atau sin. Jadi sin ini yang mengalami pemendekan, yang warna agak kuning itu. Jadi kalau dia memendek, warna kuningnya merapat. Jadi kalau gambar tengah, kalau Anda rapatkan, dari zin kiri ke zin kanan, itu merapat dia ke tengah. Maka itu namanya dia kontraksi. Kalau nanti dia merenggang lagi yang warna kuning, zona kuning itu, maka dia akan menjauh lagi. Maka itu dia relaksasi. Artinya keadaan otot tidak mengalami kontraksi. Nah, itulah yang disebut dengan sliding itu. Ya. Jadi ada titik pertemuan antara aktin dan myosin yang sama. Itu disebut dengan kontraksi. Jadi kontraksi berarti ototnya memendek atau sarkomernya memendek. Berarti ujung Z yang sebelah kanan mengarah ke kiri, sedangkan yang sebelah kiri merapat ke kanan. Maka dia menyatu. Itulah kontraksi. Kalau yang digambarkan sekarang itu adalah posisi dari dia istirahat atau tidak kontraksi. Ya. Oke. Masih ada gambarnya? Oke, ini tadi zona-zona tadi, ya. Jadi setiap miofibril tersusun atas satuan kontraktil disebut dengan sarkomer tadi. Sarkomer ada garis gelap disebut dengan zona Z, sedangkan garis tengahnya disebut dengan zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan myosin. Protein otot yang tersusun dari aktin myosin disebut dengan aktomyosin. Kompleks protein inilah yang disebut dengan penyusun otot yang terbesar. Pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan pada zona Z dan H. H sebenarnya tidak, Z. Ya. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek daripada ukuran waktu dia tidak berkontraksi. Jadi dia masuk tadi, dari zona Z masuk ke arah kanan atau ke arah kiri. Itu masuk dia 20%, berarti seperlimanya. Itulah kontraksi. Nah, kontraksi itu bukan banyak masuknya antara zona Z itu, tetapi fluktuasinya yang penting. Ya, fluktuasinya cepat, lambatnya. Itu yang disebut dengan kecepatan dari kontraksi otot. Bukan
masuknya zona Z itu saling mendekat itu yang disebut dengan kontraksi yang cepat atau lambat itu. Tetapi kecepatan dia fluktuasinya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi digambarkan, ya. Tadi Z kalau gambar di atas, ini zinc filamen, yaitu myosin yang di tengah-tengah, yang warna gelap. Warna agak merah itu adalah aktin atau sin filamennya. Yang di atas itu kontraksi atau relaksasi. Mana yang kontraksi? Ada saya tanya ke Anda. Mana yang kontraksi? Yang di bawah atau yang di atas? Mana yang Yang kontraksi? bawah. Yang Yang di bawah bawah, bukan, Pak? karena Z dengan Z-nya mendekat kan? Jadi yang di bawah, yang di atas namanya relaksasi. Ya, oke, berarti Anda sudah paham. Lanjut. Ya, ini kelainan-kelainan nanti dibaca sendiri. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin sudah selesai nih. Untuk otot dan rangka. Materi udah dibagi ke teman-teman kan? Izin menjawab sudah, Pak. Oke. Tolong dibaca lagi, tolong dibuat ringkasan supaya Anda bisa lagi belajar. Anda UTS-nya kapan? Izin menjawab, kami sedang UTS, Pak. Kalau untuk mata kuliah IBD, Hah? UTS-nya hari Jumat. Oh ya, oke ya. Ya maksudnya ini masuk ujian kalau nggak salah, ya kan? Betul, Pak. Ya, oke. Saya kira dipelajari semuanya lagi, mulai dari yang saya itu, berapa saya berarti? Pendahuluan, posisi anatomi, jaringan, sama apa kemarin? Kulit ya, sama ini soalnya sampai di sini nanti. Oke, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Baterai. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Ya, gimana? Iya, mungkin cukup, Pak. Cukup ya. Ya. Iya.